GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSI Channel yang mulia, kita lanjut lagi bahasan tentang ayat favorit ya. Ayat favorit yang seharusnya menjadi visi dan misi hidup kita. Di episode yang lalu, saya menghayal alangkah indahnya kalau manusia bikin perusahaan, manusia bikin kantor, manusia bikin sekolah, manusia bikin negara, itu punya visi misi yang visi misinya itu ayat Al-Quran. Itu pasti keren banget. Nah, saya juga pernah bilang di episode kemarin bahwa ayat favorit ini akan melahirkan ayat-ayat turunan favorit lainnya. Ayat favorit yang laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun ini membuat kita bikin sekolah yang visinya ingin jadi sekolah yang mengamalkan ayat ini dengan membuat sekolah gratis berkualitas. Ya, ini visinya, dan agar kita bisa berkualitas, sekolah ini berkualitas, maka kita mesti punya prinsip hidup. Ya, kalau manusia punya moto, kalau sekolah juga seharusnya punya moto. Dan moto kita adalah mulia di akhirat dengan Al-Quran dan mulia di dunia dengan teknologi, bisnis, dan dakwah. Ini juga terambil dari Al-Anbiya ayat 10 tadi. Dan kemudian untuk supaya kita bisa mencapai kemuliaan di akhirat dan kemuliaan di dunia itu, kita perlu hidup dengan prinsip tertentu. Maka dilahirkan Sumpah Santri Impian. Ada 10 dan insya Allah kita akan menjelaskan satu persatu. Sumpah SI yang pertama adalah bahagia menjadi hamba Allah dan siap menghadapnya. Nah, di sini pertama, dari mana sumpah ini hadir? Tentu dari Al-Quran gitu. Di surat yang sama Al-Anbiya, Allah menurunkan firman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin," dan sungguh telah diutus rasul-rasul dan semuanya diberi tugas untuk mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Allah. Begitu ya terjemahan bebasnya ya. Silakan dilihat sendiri terjemahannya. Kemudian ada kata yang menarik di sumpah tadi, bahagia menjadi hamba Allah. Yang pertama saya mau jelaskan arti kata bahagia. Bahagia itu kalau kita lihat kamus artinya senang, artinya tentram, artinya nyaman. Yang sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, bahagia itu beda dengan senang. Kalau bahagia itu perasaan yang nyaman, nikmat, tentram, aman, yang waktunya itu lama. Waktunya itu lama. Ya, kalau bisa kuli abadan, kalau bisa selamanya, itu bahagia. Ya, dan kalau senang enggak bisa selamanya. Anda enggak bisa selamanya senang di dunia ini. Sama seperti Anda enggak bisa selamanya sengsara di dunia ini. Kemudian beda yang kedua, bahagia dengan senang itu berkenaan dengan hakikat apa yang membuat kita bahagia. Kalau bahagia itu unsurnya spiritualisme. Tapi kalau senang itu sembarang. Bisa spiritualisme, ya, bisa hal-hal yang remeh yang berkenaan dengan nafsu kita. Kita pengen makan, lapar banget. Habis itu kita dapati meja penuh makanan, kita makan, senang tuh, ya. Habis itu maaf, kita punya selera terhadap wanita. Habis itu istri kita, masya Allah, cantik sekali, tinggi, warnanya putih, itu hawa nafsu kita, senang. Tapi kalau kita ngomong bahagia, bahagia itu spiritual gitu ya. Dan saya rasa kebahagiaan sempurna itu ya di surga, dan kebahagiaan yang tertinggi adalah melihat wajah Allah. Saya yakin, kaum muslimin yakin, itulah kebahagiaan yang paling hakiki. Jadi kata bahagia menjadi hamba Allah, kita nggak bilang saya terpaksa jadi hamba Allah. Ya, karena emosi yang bisa muncul terhadap Tuhan itu ada 3. Dan ini juga bagian dari adab manusia kepada Allah. Manusia kepada Allah itu harus takut, khauf. Ya, kalau ada manusia nggak takut sama Tuhannya, bahaya tuh. Karena dia bisa menentang, dia bisa melawan, dia bisa tidak taat tanpa rasa takut. Maka perlu untuk punya rasa takut kepada Allah. Dan yang kedua, mahabbah, cinta. Cinta betul sama Allah. Ya, ini harus gitu. Karena semua yang kita dapat, semua yang kita punya, semua yang kita miliki, kesempatan hidup ini, nafas, rizki yang kita nikmati setiap hari itu datang dari Allah, pemberian Allah. Maka mustahil kalau kita nggak cinta sama Allah gitu. Dan yang ketiga itu perasaan mengharap, roja.
Inilah 3 adab kepada Allah. 3 jenis perasaan yang harus ada kepada Allah, yaitu takut sama Allah, cinta sama Allah, dan hanya mengharap kepada Allah. 3 perasaan ini berkecamuk dalam diri kita. Berbarengan ada nih 3 perasaan ini di dalam diri kita. Nah, bahagia menjadi hamba Allah itu fokus kepada perasaan yang tertinggi dari 3 ini. Jadi adab kepada Allah yang 3 ini itu punya leveling. Kalau kita beribadah karena takut kepada Allah, ya dikritik sebagai berarti kita beribadah kayak budak, takut dicemeti sama tuannya. Maka yang lebih tinggi setelah kita beribadah karena takut, kita berupaya untuk beribadah karena cinta. Cinta ini lebih tinggi derajatnya daripada takut. Kita beribadah kepada Allah karena cinta. Itu artinya kita beribadah kepada Allah karena mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Itu lebih syahdu, itu lebih intim ketimbang saya takut sama Allah. Dan kemudian level ketiga roja. Ya, kita harus mengharapkan semua itu kepada Allah. Nah, 3 perasaan ini harus ada. Saya nggak bilang ya, Anda nggak boleh takut sama Allah loh. Anda harus cinta sama Allah saja. Enggak. Saya mengatakan 3 rasa ini, perasaan takut, perasaan cinta, dan perasaan mengharap ini harus ada dalam diri manusia. Tetapi kadarnya cinta harus lebih besar daripada takut. Maka saya pilih kata bahagia menjadi hamba Allah itu ingin fokus kepada cinta. Ingin fokus kepada rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Tuhan kita yang udah kasih kita segala macam. Dan kemudian ada kata ketiga, bahagia menjadi hamba. Hamba ini apa? Nah, ini yang perlu dipahami. Saya tertarik membahas dari sudut arti kata hamba. Kalau karyawan itu pesuruh yang digaji. Ya, kalau karyawan pesuruh yang digaji, maka setelah perintahnya itu dilaksanakan, maka majikannya wajib menggaji. Tapi kalau hamba itu budak. Bukan pesuruh, bukan karyawan, tapi budak. Budak itu dia hanya punya kewajiban saja. Dia nggak punya hak akan gaji. Jadi walaupun budak ini sudah bekerja keras berhari-hari, dia tidak berhak menuntut gaji. Itulah kata yang luar biasa yang tersimpan dalam makna hamba. Manusia itu hambanya Allah. Jadi manusia itu dia harus beribadah, dia harus berbuat baik, dia harus melakukan kewajibannya sebagai seorang manusia. Tapi dia nggak gajian. Loh, Ustaz, kan manusia yang berbuat baik dapat pahala. Ustaz, kan manusia yang berbuat baik nanti tinggal di surga. Iya, betul. Tapi itu pemberian Allah, bukan kewajiban Allah. Anda nggak bisa hidup, beribadah, beramal soleh, baik, lalu antum mati, lalu datang ke akhirat terus ngomong begini sama Allah. Ya Rob, saya sudah berbuat baik, saya sudah jadi manusia yang soleh, maka gaji saya dengan surga. Nggak bisa. Terserah Allah mau kasih kamu gaji, mau kasih kamu surga atau neraka, itu terserah Allah. Maka sumpah yang pertama, bahagia menjadi hamba Allah, maknanya sangat dalam dan semuanya itu diambil dari ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, bahagia menjadi hamba Allah dan siap menghadapnya. Kata siap itu artinya apa? Kita ready. Apa yang perlu dipersiapkan? Pertanggungan jawab. Saya sudah siap mati sekarang. Karena saya rasa saya sudah mengumpulkan banyak pahala. Saya rasa saya sudah sadar dosa-dosa saya sudah minta ampun kepada Allah, saya sudah berusaha memperbaiki dalam kadar tertentu. Nah, ini kata siap, dan rasanya memang sedikit sekali yang bisa siap untuk menghadap Tuhan. Kita selalu ketakutan, apakah pahala saya cukup? Apakah semua dosa saya sudah diampuni Allah? Walaupun saya minta ampun, apakah benar Allah mengampuni saya? Itu kan pertanyaan. Maka saya pengen dengan sumpah ini kita berjuang untuk bisa bilang saya bahagia menjadi hamba Allah dan saya siap menghadapnya. Walaupun itu adalah perjuangan seumur hidup. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.